Ibu Nani akan menjelaskan kepada kita apa sih kegiatan itu tadi. Nah Ibu, sebelumnya saya ada berbincang nih dengan salah satu guru yang ada di sini juga terkait kegiatan yang sangat baru di sekolah Ibu, yaitu lingkungan belajar. Boleh dijelaskan nggak sih Bu, apa sih kegiatan lingkungan belajar tersebut? Ya, oke. Sebenarnya kurang panjang nih. Kalau lingkungan belajar aja kan sepertinya pendek banget. Kalau lingkungan belajar kita sambungkan sedikit, lingkungan belajar yang menciptakan pengusaha. Nah, jadi intinya arahnya lingkungan belajar kita nanti akan menciptakan siswa yang berkeinginan untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur. Nah, jadi sebelum masuk ke pengusaha tadi, dijelaskan dulu nih sebenarnya lingkungan belajar itu apa sih gitu kan. Jadi lingkungan belajar itu adalah sebuah lingkungan yang di sana ada siswa, ada guru, ada lingkungan sekolahnya, ada murid-muridnya, ada sistemnya yang semuanya diatur untuk mencapai sebuah tujuan atau target pembelajaran di sekolah itu sendiri. Nah, target kita apa? Yaitu tadi untuk menciptakan siswa yang berjiwa wirausaha atau pengusaha. Jadi lebih khususnya lingkungan belajar ini untuk mencetak siswa yang menjadi entrepreneur ya Bu ya? Bagus, itu bahasa kerennya, entrepreneur atau pengusaha. Iya. Nah, tapi yang bikin kami penasaran sama sekali nih Bu, apa sih entrepreneur seperti apa yang akan diciptakan oleh sekolah ini? Iya, untuk tahun ini kita sengaja dulu nih memilih salah satu jurusan yang kita anggap benar-benar mempunyai potensi menuju ke arah menciptakan siswa entrepreneur itu. Jadi kita pilih salah satu jurusan, yaitu jurusan ATPH, agrobisnis teknik pertanian pangan. Nah, jadi dan hortikultura kita ambil dulu, atau secara singkatnya jurusan pertanian lah supaya orang awam mengerti dan tahu ya. Nah, jadi kita ambil dulu jurusan pertanian karena potensinya di sana gurunya semua sudah bersertifikasi. Kemudian pegawai negeri sipil, murid-muridnya juga berpotensi. Nah, kemudian fasilitas sekolahnya juga sudah lengkap untuk menciptakan tujuan tadi. Nah, jadi kegiatannya banyak. Karena salah satu kurikulum SMK yang akan kita laksanakan ini kan terkait dengan TEFA, Teaching Factory. Nah, jadi melalui kurikulum yang kita jalankan ini, maka akan muncul produk. Nah, dan produk itu kemudian akan dijual ya, atau ditawarkan lah ke masyarakat luas, sehingga tercipta itu tadi yang namanya wirausaha pengusaha. Nah, kegiatannya banyak. Nanti Mbak Rizky bisa lihat langsung ke lapangan. Ya, saya pembukanya aja di sini. Salah satunya kita di sekolah kita sudah ada peternakan kelulut yang menghasilkan madu kelulut. Nah, itu. Yang kedua, kemudian kita sudah produksi keripik pisang khas SMK Negeri 2 Tanjung. Nah, kemudian yang ketiga, kita punya produk pot. Insya Allah tidak ada sih persamaannya mungkin ya di luar sana, tetapi ini kita buat seelegan mungkin. Nah, untuk dipasarkan minimal untuk kantor-kantor, perhotelan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sisanya kita masih berusaha untuk memaksimalkan di tanaman hias. Fokusnya ke anggrek, bunga anggrek. Nah, jadi nanti Mbak Rizky dengan tim bisa lihat di bawah bagaimana hasil produksi kawan-kawan di jurusan pertanian dan muridnya. Oh ya Bu, sebelum melihat langsung nih bagaimana kegiatan lingkungan belajar tersebut di ibaratnya tuh apa sih pabriknya ya Bu ya. Nah, bukan pabrik sih ya, cuma alur produksinya, tempat produksinya. Iya, tempat produksinya. Nah, tapi saya masih penasaran nih, sejak kapan sih sebenarnya kegiatan ini dimulai? Iya, nah kegiatan ini sebenarnya startupnya baru aja. Dan ini pun masih kami katakan startup karena kita baru memulai dan masih ibarat bayi ya Bu ya? Iya, ibarat bayi itu baru lucu-lucunya, baru dilahirkan 4 bulan kan, 4 bulan berjalan. Jadi masih perlu kita kembangkan.
Oh, jadi ini ibaratnya tuh seperti anak yang baru dilahirkan ya Bu ya. Tapi meskipun baru dilahirkan sudah mempunyai jalan yang kokoh kayak gitu Bu ya. Iya, sudah mempunyai jalan yang kokoh, kemudian hasilnya pun sudah ada. Iya. Nah, jadi selama 1 semester berjalan, kita pun sebenarnya nih nggak nyangka ada hasilnya nggak. Oh, ternyata sangat ada hasil gitu loh. Jadi meskipun tidak terlalu banyak gitu kan, tapi ya ini kami anggap sebagai produk sekolah yang asal usulnya dari sebuah kurikulum kemudian menjadi hasil yang bisa kita usahakan, kita jual dan kita lempar ke masyarakat. Itu salah satu hal yang luar biasa kami rasa. Dan yang pasti mempunyai nilai jual Bu ya. Nah, itu dia. Nah, ini tadi kan Ibu ada bilang madu kelulut. Iya. Nah, di mana Bu mendapatkan madunya itu nah Bu? Nah, kalau madu kelulut kan prosesnya Mbak Rizky bisa lihat sendiri. Yang Mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, mungkin nanti kameramen bisa ke situ dulu. Nah, hasil dari madu kelulut ini sebenarnya kan kita memaksimalkan potensi yang ada di sekolah. Contoh, bunga-bunga banyak, dan bunga-bunga ini memang tanaman dari jurusan pertanian. Iya. Nah, jadi lahirnya madu kelulut ini memang kita kembang biakan di sini. Mereka mengambil nektar-nektar dari bunga-bunga yang ada di sekolah kita. Kemudian secara alamiah mereka berproses. Iya. Dan hasilnya bisa kita ambil. Nah, Wah, ini mungkin saat ini belum banyak orang yang menjual madu kelulut. Apalagi ini kan ibaratnya Bu SMK. Dan pasti siswa ikut terlibat kan Bu ya? pastinya. Nah, Meskipun kita kan per kelompok nanti mereka punya semacam kelompok ini kelompok madu, ini kelompok yang bikin pisang, ini kelompok yang bikin pot. Iya. Nah, Oh ya, itu tadi terkait madu ya teman-teman. Nah, yang saya juga penasaran, ini Bu, terkait pot tadi, memang potnya itu dari apa? nah, pot ini juga memanfaatkan dari hasil pasca panen, dari abu dari padi. Oh, abu padi, sekam ya Bu ya? Iya, sekam dibakar. Sekam itu abu ya. Pokoknya nanti ditanyakan abu sekam Bu ya? Abu sekam ditanyakanlah dengan yang jurusan pertanian yang lebih tahunya nanti ya. Nah, dari abu sekam mereka campurkan dengan berbagai macam bahan, kemudian jadilah sebuah pot. Iya, kan apalagi zaman sekarang, zaman virus corona ini kan banyak orang berkegiatan dari rumah. Banyak juga yang bercocok tanam loh pemirsa, ya kan Bu? Nah, Betul. apalagi, oh ya Bu, untuk harga Ibu tahu nggak sih? Ya bisa di-spill sedikit lah Bu untuk harga jualnya seperti Kalau apa? harga ini murni ketentuan dari jurusan. Oh iya. Nanti silahkan Mbak Rizky digali lagi dengan orang jurusan pertanian ya Bu. Iya. Saya ulangi Bu ya, jadi ini lingkungan belajar ini dari jurusan pertanian khususnya di SMKN 2 Tanjung memproduksi ada 4 macam tadi Bu ya. Yang pertama itu madu kelulut, Iya. kemudian ada budidaya anggrek, keripik pisang, dan yang terakhir itu pot dari abu sekam. Nah itu tadi teman-teman penjelasan yang cukup panjang dari Ibu Nani. Nah, yang bikin kita penasaran itu kita harus melihat bagaimana sebenarnya proses pembuatan dari 4 kegiatan ini. Tapi misalkan tidak memungkinkan, kita akan 1 atau 2 kegiatan saja. Bagaimana? Bisa kita mulai sekarang melihat kegiatannya? Ayo ikut kami. Nah teman-teman, ini nih semua produk dari SMKN 2 Tanjung. Boleh di-spill dong ya. Nah kalau ini namanya madu kelulut. Harganya 40.000 untuk ukuran 100 ml. Nah kalau yang satu ini madu kelulut juga, cuman untuk size-nya yang lebih besar, yaitu 250 ml dengan harga 100.000. Cukup murah ya. Kemudian tadi keripik pisang nih 10.000 dapat banyak guys.
guys. Nah, ada berbagai macam rasa juga loh. Ada balado, ada jagung bakar, jagung manis, original. Pokoknya banyak deh. Kalau mau pesan hubungin aja ya kontak yang ada di bungkus. Nah, yang terakhir nih. Cukup berat. Nah, ini pot bunga yang dibuat dari abu sekam. Bentuknya memang unik dan estetik ya kalau dikasih bunga-bunga, apalagi bunga-bunga yang mahal. Nah, kalau kalian mau beli harganya juga cukup murah kok, cuman 15.000 dapat pot estetik seperti ini. Nah, kalau mau lihat produk yang lebih lengkapnya lagi, nanti mereka besok mengadakan pameran di Hikun Agripark. Silakan aja datang ke sana ya. Halo teman. Nah, sekarang saya berada di pabrik ya atau factory-nya lah. Tempat produksi salah satu produk dari lingkungan belajar di SMKN 2 Tanjung. Tepatnya yaitu keripik pisang. Nah, bagaimana sih sebenarnya sejarahnya bisa sekolah ini membuat keripik pisang? Yuk kita tanya Ibu Erma. Bu Erma, gimana sih ceritanya kok bisa memproduksi keripik pisang ini? Di sini kami latar belakang kami membuat keripik pisang itu adalah bahwa gini, di mata pelajaran untuk agribisnis tanaman pangan dan hortikultura itu ada yang namanya agribisnis tanaman sayuran. Nah, di agribisnis tanaman buah, di tanaman buah inilah nanti itu ada materi yaitu tentang pengolahan hasil. Jadi kami berpikir kalau pisangnya banyak, kenapa harus kita jual yang segar? Kenapa tidak kita olah saja? Biasanya kalau yang segar itu biasanya harganya lebih rendah. Kita olah dulu, kita bikin. Yuk kami berpikir kita bikin yang sangat mudah yaitu dengan menggunakan keripik pisang. Pisangnya dari mana nih Bu? Nggak nyolong kan Bu ya? Atau punya kebun sendiri? Untuk sementara kami belum bisa memproduksi pisang sendiri. Kami hanya beli di pasar. Kami lihat dulu ke kondisi di pasar. Biasanya kalau pisang banyak itu kita harganya murah. Nah itu enak. Jadi kita bisa produksi. Sementara kami beli di pasar. Oh iya. Mudah-mudahan nanti punya kebun pisang sendiri Bu ya, biar bisa diproduksi secara massal. Takutnya nanti kebanjiran orderan Bu. Nah, untuk proses pembuatan sendiri Bu, apakah Ibu yang melakukan atau bagaimana? Untuk proses pembuatan, alhamdulillah di sini anak-anak kami atau siswa kami yang sudah membikinnya. Oh, jadi siswa sendiri yang langsung terlibat Bu ya dalam proses pembuatan. Wah, ini berarti benar-benar asli produk SMK dari siswa. Berarti ini kalau sudah lulus sekolah bisa nih punya pabrik sendiri karena bisa membuat keripik pisang. Nah, gimana sih proses pembuatannya? Nah, ini ada Dek Fiza ya. Nah, Dek Fiza, yuk kita tanya-tanya Dek Fiza, gimana sih sebenarnya proses pembuatannya yang dia lakukan di sekolah? Bisa dijelaskan, Dek? Pertama-tama kami melakukan pengupasan, terus perendaman, pembersihan, dan penggorengan. Setelah itu pengemasan. Biasanya ada berapa orang Dek yang bantu-bantu untuk bikin keripik pisang? Kalau dari ini kan kami pertama kali pembuatan ini cuman ada 2 orang kalau keripik pisang. Hanya ada 2 orang, tapi sudah bisa produksi banyak seperti ini. Oh iya Bu Erma, bisa nggak sih dikasih tahu contekannya harganya satu bungkus besar seperti ini berapa? Untuk sementara kami memberikan harga untuk satu bungkus ini yaitu sebesar Rp10.000. 10.000 termasuk murah loh, kemasannya besar seperti ini. Nah, oh ya, kalau mau pesen Bu, gimana caranya? Kalau mau pesan enak aja, di sini kita sudah ngasihkan nomor HP atau nomor WA, silahkan hubungi aja. Oh iya. Nah, bagi teman-teman, nah biasanya kan acara-acara kayak pameran juga ada nih bahan-bahan seperti ini, produk-produk seperti ini. Kalau mau pesan yang jumlahnya banyak, bisa hubungi langsung ke tempatnya Ibu Erma. Ada di SMKN 2 Tanjung yang ada di desa kita. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan sekarang saya berada di tempat budidaya anggrek di SMKN 2 Tanjung bersama dengan Bapak Umar. Nah, Bapak Umar ini nih salah satu
yang melakukan kegiatan budidaya. Bisa nggak Pak dijelaskan gimana sih proses budidayanya? Ya, untuk sementara ini kami melakukan usaha pembesaran anggrek ya kan, karena kami di sini untuk bibit botolan kami masih membeli dari Jawa. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya kami bisa mengembangkan lebih lanjut dari proses produksi, bagaimana mengawin silangkan anggrek, kemudian memproduksi sampai ke tahap pembuatan bibit anggrek botolan. Ini salah satu contohnya ya Pak? Ini anggrek spesies ini asli sini, yang asli ya, asli Kalimantan, maskot Kalimantan Timur kan ini. Anggrek hitam. Anggrek hitam. Berarti Iya. ini langka Pak? Kalau dulu lumayan langka, sekarang sudah mudah dibudidayakan. Alhamdulillah. Kira-kira kisaran harganya berapa ini Pak kalau dijual? Cukup mahal ya? Kalau lagi berbunga kayak ini cukup mahal. Kira-kira masuk angka jutaan atau? Nggak sampai. Oh, nggak sampai. Nah, teman-teman kalau mau cari anggrek budidaya di sini dijual kan Pak ya? Untuk sementara ini yang kita jual, karena ini kan kami masih tahap belajar. Untuk tahap pembelajaran jadi tidak semuanya dijual gitu. Nah, Masih tahap budidaya, cuman kalau misalkan berminat ada sebagian yang dijual dari di sekolah ini. Ya, terima kasih Bapak waktunya. Kita udah memasuki akhir video nih teman-teman. Gimana? Udah paham kan tentang apa sih itu program lingkungan belajar membentuk pengusaha bagi siswa-siswi SMKN 2 Tanjung? Jangan-jangan ini sekolah kamu nih. Nah, terlaksananya program ini tentu tidak luput dari dukungan berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, dewan guru, para siswa, dan seluruh pihak yang terlibat. Jangan-jangan ini sekolah kamu nih. Terlaksananya program ini tentu tidak luput dari dukungan berbagai pihak, baik itu kepala sekolah, para guru, para siswa, dan seluruh pihak yang telah berusaha dengan sangat giat sampai mendapatkan output yang sangat memuaskan. Terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.